Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zeni Permatasari Damanik dengan NIM 211422074 akan mempresentasikan tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang sastra. Yang pertama, pemanfaatan e-commerce dalam bidang sastra Indonesia. E-commerce dalam bidang sastra melibatkan penggunaan platform online yang memungkinkan penulis dari penerbit untuk memasarkan, menjual, dan mendistribusikan karya sastra mereka kepada pembaca potensial di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan akses yang lebih luas bagi karya sastra Indonesia, meningkatkan visibilitas penulis, dan memperluas jangkauan pembaca. Pemanfaatan e-commerce dalam bidang sastra itu juga memberikan keuntungan bagi pembaca. Melalui platform e-commerce, pembaca dapat dengan mudah membeli buku secara online tanpa harus mengunjung toko fisik. Mereka juga dapat berpartisipasi dalam komunitas sastra online, berbagi ulasan dan rekomendasi buku, serta berinteraksi langsung dengan penulis melalui acara peluncur buku virtual atau forum diskusi. Namun perlu diakui bahwa pemanfaatan e-commerce dalam bidang sastra juga menghadapi beberapa tantangan. Beberapa tantangan tersebut meliputi keamanan dan privasi transaksi online, pengelolaan hak cipta, serta kesadaran dan edukasi tentang pemanfaatan e-commerce bagi penulis, penerbit, dan pembaca. Yang kedua, sastra dalam etika dunia siber. Dalam konteks etika siber, istilah sastra lebih mengacu pada kumpulan tulisan atau karya yang membahas atau menganalisis isu-isu etika yang terkait dengan dunia siber. Sastra etika siber mencakup publikasi, jurnal, artikel ilmiah, buku, dan sumber-sumber lainnya yang mengeksplorasi isu-isu moral dan normatif dalam lingkungan digital. Sastra dalam etika siber mencakup berbagai topik yang telah disebut sebelumnya seperti privasi, keamanan data, identitasasi digital, kebebasan bicara, dan ekspresi, etika penyebaran informasi, etika perilaku online, tanggung jawab platform, dan pengaruh teknologi terhadap masyarakat. Etika perilaku online, tanggung jawab platform, dan pengaruh teknologi terhadap masyarakat. Sastra ini berperan penting dalam memahami, menganalisis, dan mengatasi tantangan etika yang muncul di dunia siber. Sastra etika siber juga dapat mencakup studi kasus yang menggambarkan situasi nyata di dunia siber di mana pertimbangan etika menjadi relevan. Contohnya, sastra ini dapat membahas insiden kebocoran data, kasus pelecehan online, konflik tentang kebebasan berbicara di media sosial, atau berdebat mengenai privasi dan teknologi baru. Melalui sastra etika siber, masyarakat dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang tantangan dan kompleksitas etika dalam lingkungan digital. Hal ini membuat mengembangkan pedoman dan kebijakan yang lebih baik serta mempromosikan kesadaran akan tanggung jawab individu, perusahaan, dan pemerintah dalam memanfaatkan teknologi dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Berikut yang ketiga, aturan hukum tentang informasi bagi penulis karya sastra terhadap plagiarisme. Dalam dunia karya sastra, penulis memiliki hak eksklusif atas karya mereka yang meliputi hak cipta dan kekayaan intelektual. Namun dengan kemajuan teknologi dan akses mudah terhadap informasi, masalah plagiarisme semakin menjadi perhatian penting bagi penulis karya sastra. Plagiarisme dalam konteks karya sastra melibatkan tindakan yang melanggar hak cipta dan etika dengan mengklaim karya orang lain sebagai milik sendiri. Pada hakikatnya, plagiarisme merugikan penulis asli, mengurangi
integritas karya sastra dan merusak kepercayaan dalam dunia penulis. Oleh karena itu, penting bagi penulis karya sastra untuk memahami dan mengikuti aturan hukum yang melindungi peran dari plagiarisme serta untuk melindungi karya mereka dengan langkah-langkah yang tepat. Implikasi hukum dan dampak bagi penulis karya mereka terkait dengan plagiarisme dalam konteks karya sastra sangat signifikan. Berikut adalah beberapa implikasi dan dampak yang dapat terjadi. 1. Pelanggaran hak cipta. Plagiarisme adalah pelanggaran terhadap hak cipta penulis asli. Implikasi hukum dapat meliputi tuntutan hukum, gugatan, dan sanksi yang diberlakukan oleh Undang-Undang Hak Cipta Penulis yang terbukti melakukan plagiarisme dalam dikenal denda yang signifikan atau bahkan tuntutan hukum yang lebih serius. Kedua, kerugian reputasi. Plagiarisme dapat merusak reputasi penulis. Ketika penulis terbukti melakukan plagiarisme, hal itu dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan publik, pembaca, dan rekan penulis. Dampaknya dapat berdampak negatif pada karir penulis dan mempengaruhi peluang penerbitan dan kolaborasi di masa depan. Ketiga, kehilangan kekayaan intelektual. Plagiarisme merugikan penulis asli. Dari sudut pandang kekayaan intelektual, penulis yang menjadi korban plagiarisme kehilangan hak untuk mengontrol dan memanfaatkan karya mereka. Hal ini dapat mengurangi nilai komersial karya, mengurangi pendapatan yang dihasilkan, dan merugikan ekonomi penulis. Beberapa konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat plagiarisme adalah: 1. Tuntutan hukum. Penulis asli yang menjadi korban plagiarisme dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pelaku plagiarisme. Tuntutan ini dapat mengakibatkan proses peradilan dan mengharuskan pelaku plagiarisme membayar ganti rugi kepada penulis asli. Kedua, penghentian publikasi. Jika plagiarisme terjadi dalam konteks publikasi karya sastra, penerbit dapat menghentikan publikasi dan menarik karya dari peredaran. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi plagiarisme. Yang terakhir adalah kesimpulan. Materi tersebut menyebutkan bahwa pemanfaatan e-commerce dalam bidang sastra di Indonesia telah memberikan banyak manfaat bagi penulis dan penerbit. Ini termasuk aksesibilitas yang lebih luas, distribusi yang efisien, meningkatkan exposure dan pemasaran, keterlibatan langsung dengan pembaca serta peluang self-publish. Dengan memanfaatkan e-commerce dengan baik, para penulis sastra di Indonesia dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar dan lebih mudah menghadapi tantangan dalam industri sastra. Dalam dunia siber, etika dalam sastra melibatkan penghormatan terhadap hak cipta, terbukaan, dan kebebasan ekspresi, keamanan data dan privasi, integritas dan kredibilitas, serta kehormatan yang penghargaan terhadap karya orang lain. Dalam menjalankan aktivitas sastra dalam lingkungan digital, penting untuk mematuhi prinsip etika tersebut untuk menjaga integritas dan kualitas sastra serta membangun lingkungan yang saling menghormati dalam dunia. Aturan hukum tentang informasi bagi penulis karya sastra terhadap plagiarisme melibatkan perlindungan hak cipta, undang-undang tentang hak cipta, lisensi atau perjanjian, serta etika dan kode etika. Pentingnya bagi penulis karya sastra untuk menghormati hak kekayaan intelektual orang lain dan menghindari plagiarisme guna menjaga reputasi mereka dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas pendengarnya teman-teman.